yang kayak melihat adanya sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, yang selalu menampakkan diri di pohon Kamboja pertigaan ini. Yang bikin ngeri, Mbah Syukur ini mengitari tapi nggak ada kepalanya. Hai Bolo, selamat datang di channel Najah Bercerita. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah pulau yang amat sangat indah namun terkenal dengan keangkerannya, terkenal dengan kemistisan dan cerita horornya Bolo. Dan pulau ini nih, itu juga dijadikan sebagai tempat hukuman atau penjara para narapidana kelas kakap dari zaman kolonial Belanda gitu loh Bolo. Ya, penasaran dengan ceritanya? Langsung saja cekidot. Nah, pulau yang amat sangat indah tapi banyak sekali kemistisan di dalamnya ini Bolo ya, dinamakan sebagai Pulau Nusa Kambangan. Atau orang-orang itu menyebutnya ini adalah pulau penjara atau bahkan pulau kematian Bolo. Ya. Karena memang konon katanya nih ya, dari berita yang beredar, banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal atau dieksekusi di pulau tersebut Bolo. Ya. Nah, Pulau Nusa Kambangan ini secara administratif ya, itu terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, pulau ini memiliki seluas 210 km persegi atau 21.000 hektar Bolo. Ya. Nah, pulau ini benar-benar kayak memiliki tempat-tempat angker di dalamnya. Nah, tempat angker yang pertama adalah Benteng Karangbolong. Di mana Benteng Karangbolong ini Bolo ya, secara berdasarkan sejarah ya, ini bisa angker ya karena ini sebagai tempat penyiksaan dan juga tempat pemboman secara massal. Dan ya, bukan hanya sebagai tempat pemboman secara massal aja, namun tempat ini memiliki sel bawah tanah. Yang dimana sel bawah tanah ini Bolo ya, ini ya sebagai tempat penyiksaan pula tapi secara sadis. Ya, itulah kenapa tempat ini kayak angker banget ya, karena memang banyak sekali arwah-arwah dari pemboman secara massal tersebut yang konon katanya gentayangan Bolo. Ya, jadi kayak tempat ini bener-bener kayak menjadi salah satu tempat yang ibarat kata ditakutilah karena keangkerannya. Nah, kemudian tempat angker nomor 2 di Pulau Nusa Kambangan ini ada pohon Kamboja pertigaan. Ya, intinya tempat ini ya di pertigaan jalan menuju lapas para tahanan narapidana gitu loh Bolo. Ya. Dan konon katanya pohon Kamboja pertigaan ini Bolo, ini kayak selalu gersang ya, karena pohon Kamboja ini gundul dan tidak berdaun sama sekali sejak dulu gitu loh Bolo. Ya. Nah, kenapa pohon ini kayak gersang atau gundul atau tidak berdaun? Karena konon katanya tempat ini dijadikan sebagai titik kumpul para makhluk halus atau demit Bolo. Ya. Bahkan dari berita yang beredar nih, ada penjaga
ataupun penduduk setempat yang kayak melihat adanya sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, yang selalu menampakkan diri di pohon Kamboja pertigaan ini, Bolong. Ini kayak semakin ngeri sekali ya, karena memang ya konon katanya pula kayak makhluk ataupun demit ya, yang memang menampakkan diri ini kayak tidak kenal waktu. Mereka kayak nampaknya ya bisa di malam hari atau bahkan di siang hari pula gitu loh, Bolo. Ya. Nah, kemudian Bolo, tempat angker yang nomor 3 ini ada Lembah Nirbaya. Di mana Lembah Nirbaya ini menjadi angker karena memang ini tempat eksekusi beberapa para tahanan. Ya. Dan katanya pula ketika ada manusia nih atau seseorang nih kayak memiliki kesensitifan ya yang cukup kuat terhadap hal-hal yang kaitannya dengan gaib lah atau supranatural lah, atau orang itu kayak semacam mata batinnya terbuka lah, orang itu kayak akan bisa melihat bagaimana Lembah Nirbaya ini kayak ada penghuninya gitu loh, Bolo. Ya, dan penghuninya juga kayak para arwah mantan tahanan yang dieksekusi di tempat tersebut. Dan energi dari Lembah Nirbaya ini kayak memang udah udah kayak gitu loh, kayak ngeri banget gitu loh, kayak ke situ tuh kayak udah konon katanya tuh kayak bikin merinding gitu loh, Bolo. Ya. Nah, itu 3 tempat angker ya yang memang sudah tidak menjadi suatu rahasia lagi ya, atau tempat angker tersebut itu kayak sudah menjadi rahasia umum lah, Bolo ya. Karena memang ya 3 tempat itu udah kayak terkenal dengan ya cerita-ceritanya, rumor-rumornya gitu loh, Bolo. Nah, selain itu, Bolo, ya, di Pulau Nusa Kambangan atau Pulau Penjara ini, Bolo, ya, ini tuh ada penghuninya pula. Mitosnya ini ada semacam sejenis makhluk nggak makhluk, hewan nggak hewan, tapi intinya adalah sosok ini konon katanya yang beredar ya, dimana sosok ini bernama Kawuk ya. Kawuk ini sejenis makhluk misterius ya, yang konon katanya mirip kadal raksasa, Bolo. Ya, yang bikin ngeri lagi, Kawuk ini itu tuh pemakan mayat manusia terutama. Ya, itulah kenapa kalau di Pulau Nusa Kambangan nih, kalau ada orang yang ibarat kata meninggal ya, itu kayak bener-bener cepet-cepet dikuburkan gitu loh, Bolo. Konon katanya seperti itu. Ya, karena kalau tidak cepet-cepet dikuburkan nih mayat, itu kayak akan didatangi si Kawuk ini. Karena memang Kawuk itu katanya itu kayak indera penciumannya itu kayak tajam banget. Jadi kalau dia mencium nih bau-bau mayat, pasti kayak akan langsung didatengin gitu loh, Bolo. Ya. Nah, selain itu ya, orang-orang bilang atau bahkan berdasarkan beritanya, Kawuk ini juga seperti jelmaan ilmu hitam. Ya, atau kayak ya semacam jelmaan itu ilmu hitam ya, berarti kayak manusia yang mempelajari ilmu hitam lah atau apalah itulah, tapi intinya kayak menjadi makhluk misterius ini yang bernama Kawuk. Dan Kawuk ini itu kayak jalannya hanya dengan 2 kaki gitu loh, Bolo. Ya. Nah, selain Kawuk ini, Bolo, ada juga nih ya hantu yang kayak sering berkeliaran atau yang sering kayak menampakkan diri di area semacam pulau penjara ini, atau di area tahanan para narapidana ini gitu loh, Bolo. Ya, dimana
makhluk ini ya, atau arwah ini ya, atau sosok ini bernama Mbah Syukur. Nah, Mbah Syukur ini konon katanya adalah seorang laki-laki yang ditembak dan dipenggal kepalanya ya, atau dieksekusi lah Bolo ya. Dan konon katanya Mbah Syukur ini kenapa terkenal ya, karena memang dia gentayangan dan dia seringkali kayak mengitari penjara Pulau Nusa Kambangan ini Bolo. Apalagi kalau di tanggal atau di hari eksekusinya si Mbah Syukur ini ya, Mbah Syukur ini kayak akan selalu mengitari lapas ataupun tempat tahanan Pulau Nusa Kambangan ini Bolo. Yang bikin ngeri, Mbah Syukur ini mengitari tapi nggak ada kepalanya ya, karena dia tuh dipenggal tuh, katanya dipenggal sehingga ya dia menampakkan dirinya tanpa kepala gitu loh Bolo. Itu ngeri banget ya, ngeri banget kalau misalkan ngelihat langsung tuh wujudnya Mbah Syukur ya. Kayak udah merinding banget gitu loh Bolo ya. Nah, tak hanya itu Bolo, di Pulau Nusa Kambangan ini ya, atau biasa dikenal sebagai Pulau Kematian atau Pulau Penjara ini ya, ini ternyata banyak sekali makhluk-makhluk gaib lainnya atau sosok-sosok lainnya yang suka menampakkan diri ya, selain Mbah Syukur ini ya. Yang dikenal itu ada sosok kuntilanak yang katanya itu juga menampakkan diri di area Pulau Nusa Kambangan ini ya, di siang bolong pula gitu loh Bolo ya. Dan konon katanya ya, ketika mendengar suatu jeritan atau bahkan kayak tangisan atau bahkan kayak rengekan kayak minta tolong gitu loh, kayak tolong, itu kayak sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi, karena memang itu sering terjadi di area Pulau Nusa Kambangan ini, terutama di tempat-tempat angker gitu loh Bolo ya. Nah, ini sebagai pelajaran penting untuk kita semua ya, jangan sampai kita melakukan suatu pelanggaran hukum atau bahkan tindakan-tindakan kriminal gitu loh Bolo ya. Karena kalau sampai melakukan pelanggaran hukum atau bahkan tindakan-tindakan kriminal ya, ketika memang itu sudah tingkatannya berat ya, bisa tuh dimasukkan ke penjara Nusa Kambangan ini dan akan apa ya, ibarat kata melihat atau bahkan terkoneksi dengan apa ya, semacam kayak tempat-tempat angker tersebut, makhluk-makhluk gaib tersebut. Karena memang konon katanya ketika sudah berada nih di penjara Nusa Kambangan ini kayak semacam sulit lepas gitu loh Bolo ya. Ya, kenapa sulit lepas? Ya karena memang itu adalah hukuman terberat bagi para tahanan narapidana kelas kakap. Dan kalaupun misalkan andai kata ada yang kabur nih, ini kayak mustahil banget bisa kabur secara selamat. Karena memang Pulau Nusa Kambangan ini ya, itu kayak dijaga ketat sekali 24 jam gitu loh Bolo. Dan memang dikelilingi lautan gitu loh Bolo. Kalau mau kabur kemana kan gitu ya. Itulah kenapa jangan sampai macem-macem, jangan sampai melakukan suatu kesalahan. Dan intinya ya, ini sebagai informasi aja untuk kita semua, sebagai pembelajaran aja untuk kita semua. Terima kasih Bolo sudah menonton cerita atau sudah mendengarkan cerita dari Bolo ini ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye Bolo.